Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Marta Tommy Wijaya, NIM 19121063 dari kelas SI02, akan menjelaskan program tentang aplikasi peminjaman buku perpustakaan. Oke, untuk yang pertama-tama yang akan saya jelaskan adalah bagian deklarasi variabel yang akan dibutuhkan di badan program. Jadi ada N pinjam untuk data peminjaman, jumlah log, pilihan fitur, lalu N anggota, jumlah anggota, data anggota, lalu jumlah anggota, cek anggota untuk mengecek jumlah anggota, data buku, jumlah buku, untuk pengecekan buku menggunakan cek buku, kembali hari, kembali bulan dan tahun untuk fitur penghitungan, pengembalian dan peminjaman buku. Di sini ada string ulangi, kembali, NIM balik, kode balik dan nama karyawan. Lalu di bawah lagi adalah time underscore t, my underscore time sama dengan time bisa 0 atau ketika pertama kali program dibuat itu nilainya 0 karena belum ada data yang disisipkan atau di input. Lalu selanjutnya bagian struct log. Di sini adalah penggunaan struct pada log-log yang akan tersimpan atau data yang akan tersimpan. int id untuk id dari log itu sendiri. Bawahnya ada char nama anggota, array di dalam struct dengan nilai 50 hurufnya. Bawahnya ada char name anggota dengan nilainya ada 20. Lalu char judul buku ada 50, char kode buku ada 20. Untuk tanggal pinjam menggunakan string, tanggal kembali menggunakan string, integer hari, bulan dan tahun, string petugas dan string status. Untuk penyimpanannya sendiri pada slog ada 100 struct. Lalu pada struct anggota terdapat variabel int id, lalu variabel char nama anggota berjumlah kan 50 dan nim anggota ada 20 nilainya. Pada struct anggota sendiri akan menyimpan 100 data. Lalu struct buku variabel int id lagi untuk id bukunya sendiri. Lalu char judul buku, char kode buku, lalu s buku untuk penyimpanan data buku dengan jumlah maksimum itu 100. Lalu pada badan program kita akan masuk pada badan program di mana ada variabel karakter password dan status. Menggunakan tipe data char, user ditentukan oleh nama karyawan. Passwordnya berjumlahkan 4 karakter. Statusnya tidak dibatasi. int balik menggunakan tipe data integer, lalu intj untuk memanggil lagi nama username yang diinputkan. Misalkan di sini tampilan outputnya, silahkan login terlebih dahulu. Kita akan memasukkan Jin nama karyawan, misalkan admin. Untuk passwordnya sudah ada di bawah. Start cmp ini untuk membandingkan string dengan string yang lainnya. Hasilnya 0 jika sama. Ini ada tanda di sini.
Jika beda, hasil angka juga akan berbeda. Untuk perbedaan tersebut bisa terlihat dari password salah atau user berhasil login. Oke, kita masukkan untuk passwordnya, sudah tertera di sini. Oke, akan masuk kepada menu fitur-fitur yang ada di dalam badan program. Yang pertama ada tambah anggota, tambah buku, daftar anggota, daftar buku, peminjaman buku, pengembalian buku, log peminjaman buku, log pengembalian buku. Lalu ada pilihan untuk keluar dari program. Ketika memilih salah satu, maka di sini ada fungsi sistem clear screen CLS, lalu masuk pada penggunaan use case di bawahnya, tergantung nilai yang akan dimasukkan berapa. Oke, untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh Rizka Handika. Siap, terima kasih Mas Tom. Di sini saya Rizka Handika dengan NIM 19121102 akan menjelaskan bagian pilihan fitur dari program perpustakaan kelompok kami, yang dimana kelompok kami ini menggunakan program Sweetcast sebagai pilihan fitur. Yang pertama di situ ada case yang pertama untuk program penambahan anggota, di mana jumlah anggota di sini kita menggunakan nilai default 0 sebagai awal, dan di sini ada variabel ekstrak anggota di mana dalamnya ada jumlah anggota, yaitu untuk mengambil data dari ekstrak anggota dan array dari jumlah anggota, di mana nanti keluar inputan nama anggota dan NIM anggota, yang dimana outputnya nanti akan menampilkan nama dan anggota tersebut dengan jumlah anggota yang menggunakan increment. Jika data tersebut udah ditambahkan, maka akan keluar output data Anda sukses ditambahkan. Coba Mas Tom ditambahkan nama anggota dan NIM. Nah, data Anda sukses ditambahkan, dan di sini ada perintah lagi if else, yaitu untuk mengulangi apakah Anda ingin mengulangi atau kembali mengisikan data atau tidak. Jika kita mengisikan Y atau yes, maka akan mengisikan kembali data atau kembali ke program pilihan yang tadi. Jika kita memilih no atau N, maka program akan break. Begitu. Oke, lanjut Mas Tom ke bawah ke case yang kedua, yaitu program menambahkan buku. Jadi hampir sama seperti yang program pertama. Nah, dimulai dari default jumlah buku yaitu 0. Terus di sini kita mengambil struct buku dari mengambil data buku yang ada di dalam variabel jumlah data, di mana jika data tersebut diinputkan judul buku dan kode buku, maka data akan sukses ditambahkan. Coba Mas Tom diisikan judul buku, terus kode bukunya juga. Nah, data Anda sukses ditambahkan. Nah, di sini kembali lagi menampilkan perulangan if else untuk mengulangi atau menyelesaikan program yang sudah ditambahkan. Mungkin itu saja Mas Tom yang dari saya. Mungkin bisa dilanjutkan lagi ke Mas Vino. Ya, saya melanjutkan dari Mas Rizka Handika. Nama saya Vino, NIM saya 1912111070. Untuk pengecekan data anggota, outputnya nama anggota dari struct anggota. Nama anggota mengambil dari data dari log tambah anggota. Lalu untuk NIM anggota dari struct anggota diambil dari
log tambah anggota. Lalu jika untuk kembali bisa tekan Y, untuk jika ingin memeriksa kembali bisa tekan untuk case yang keempat, untuk mengecek data buku, output judul buku dari strak buku dan nama buku mengambil dari data log tambah anggota, dan untuk kode buku dari strak buku, nama buku mengambil dari data kode buku tambah buku. Kemudian jika ingin melanjutkan bisa ketik Y, dan untuk memeriksa kembali bisa diketikkan F. Bisa dilanjutkan oleh Mas Zaki. Terima kasih. Oke, nama saya Zaki Rozan, NIM 19121108. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Vino. Di sini ada case 5, menu peminjaman buku ya. Terus di sini pada awal akan menampilkan daftar buku yang tersedia yang telah diinputkan tadi ya. Di sini ada perulangan untuk jika jumlah bukunya 2 berarti akan menampilkan 2 dan seterusnya. Terus di bawahnya ada menu pinjam buku. Untuk menyimpan data peminjaman di log peminjaman. Terus di sini akan disuruh untuk menginputkan nama peminjam, nama peminjam, misal Tommy 19121063. Terus di bawahnya perulangan anggota ke 0, jumlah daftar yang tersimpan increment akan sampai nilai max n anggota. Terus ada percabangan, dilakukan pengecekan nilai anggota, dimasukkan sesuai daftar anggota. Jika nilai sesuai maka akan dilanjutkan ke pengisian judul buku. Jika salah maka akan muncul nama anggota tidak terdaftar. Coba. Terus di sini suruh menginputkan judul buku dan nomor buku. Coba. Judul bukunya PWL. Struktur data. Terus di sini ada inputan ya, suruh menentukan tanggal. Ini range-nya dari 1 sampai 30. Terus bawahnya ada sama seperti tanggal, cuman bedanya bulan, range-nya 1 sampai 12. Terus di bawahnya ada lagi untuk tahun. Bawah lagi turun. Turun. Terus ya, terus yang case ke-6 ya, ini menu pengembalian buku ya. Di sini akan disuruh menginputkan NIM peminjam dan kode buku. Terus suruh menginputkan tanggal kembalinya tanggal berapa menggunakan while antara range 1 sampai 30 ya. Terus bawahnya untuk bulan sama kayak yang tanggal, beda range aja.
1 sampai 12, terus yang bawahnya lagi tahun. Terus turun lagi. Ya, ini ada turun Mas Tom. Di sini ada keterangan ya. Di situ paling lama maksimal 7 hari. Jika lebih dari 7 hari maka akan dikenakan denda 100 per harinya. Coba tanggal kembali. Itu ya, itu kan peminjaman tanggal berapa ya tadi? Berarti ini tadi telat 3 hari ya, karena 300. Terus di bawahnya ada, jika mau mengembalikan lagi pencet Y, jika tidak N maka akan kembali ke menu awal. Terus selanjutnya mungkin bisa diselesaikan sama Mas Nathan. Baik, saya lanjutkan dari Zaki. Nama saya Nathan Ananda Panjaitan, NIM 19121112. Nah, untuk yang ketujuh adalah log peminjaman buku. Jika kita masuk ke dalam log peminjaman buku, di log ini apa? Masuk ke 7, Mas Tom. Jika kita masuk ke log peminjaman 7 akan menampilkan daftar peminjam yang telah kita inputkan pada pilihan yang kelima tadi, yang telah dijelaskan oleh Mas Zaki. Dari nama peminjam, NIM peminjam, judul buku, kode, dan tanggal pinjam. Kalau petugas sudah otomatis tertangani oleh admin. Jika sudah, kita bisa tekan Y untuk kembali ke menu utama. Ya, untuk yang pilihan ke-8 adalah log pengembalian buku. Sama seperti yang ke-7, ini sama-sama menggunakan struktur perulangan. Bedanya dengan dari pilihan 8 ini akan menampilkan log peminjaman yang telah diinputkan pada pilihan ke-6. Dari nama peminjam, NIM peminjam, judul buku, kode, dan tanggal buku telah dikembalikan. Jika sudah, kita bisa kembali ke menu utama lagi dengan mencet huruf Y. Saya kembalikan kepada Mas Tommy. Baik, ada sedikit tambahan dari saya, di mana pada fitur kita cek dulu untuk daftar anggota. Di sini adalah proses sorting, di mana elemen yang pertama kali saya isikan adalah Andika, lalu NIM-nya, lalu elemen kedua adalah nama saya, lalu NIM. Untuk elemen yang ketiga, Veno, yang terakhir tadi saya inputkan dalam peminjaman buku. Oke, untuk peminjaman buku, misalkan contoh struktur data, kode bukunya 023, maka di sini adalah nama anggota tidak terdaftar karena harusnya menginputkan nama dan NIM, bukan kode buku dan judul buku. Oke, kita ulangin. Untuk nama pinjam Tommy, NIM peminjam 1063. Untuk judul bukunya coba menggunakan yang tidak ada dalam log atau buku yang sebelumnya sudah ditambahkan kode buku, maka hasilnya adalah buku tidak terdaftar karena pada bagian tambah buku belum memasukkan judul dan kode buku yang akan disimpan pada daftar buku. Oke, masuk ke peminjaman lagi. Untuk nama peminjam, Jin NIM, judul buku PWL, sebagai contoh kode buku 002. Misalkan di sini tanggal peminjaman tanggal 1 bulan 1 tahun 2021.
akan muncul telah disetujui peminjaman. Kembali, lalu bagian log peminjaman. Di sini ada 2 peminjaman. Mengambil data dari peminjaman buku. Kembali, lalu pengembalian buku. Pada pengembalian buku ini menggunakan metode searching, di mana akan menyocokkan data peminjam, lalu akan diproses. Misalkan kita searching untuk NIM-nya 1065, kode buku 002, tanggal 1 tahun 2021, maka pada bagian ini tidak akan muncul apapun pada bagian pengembalian buku. Misal ini kembali pada log pengembalian, maka tidak akan tampil di sini karena NIM tidak sesuai dengan data anggota yang telah diinputkan yang ada di dalam log tersebut. Misalkan kembali log peminjaman, coba kita dengan data yang nomor 2 ini, pada elemen nomor 2, NIM-nya sekian, untuk kodenya 002. Kembali, pengembalian buku, NIM peminjam, kode buku 002, kita masukkan sesuai. Untuk pengembalian kita memasukkan tanggal 10 bulan 1 tahun 2021, maka total dendanya 200. Kenapa 200? Karena pada penghitungan denda tadi, jadi dari hari pertama itu tidak dihitung sejak hari kedua peminjaman. Jadi penghitungannya adalah hari kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, itu totalnya ada 7 hari. Jadi 1 ditambah 7, 8. Lalu untuk tanggal pengembaliannya tanggal 10 dikurangi dari hasil 8 tadi, akan mendapatkan hasil 2 terlambat 2 dikali 100 rupiah. 100 itu keterlambatan untuk per harinya, maka akan didapat hasil 200 rupiah. Pada log pengembalian, jika kita cek, kenapa di bawah ini ada tanggal yang berbeda dari yang saya inputkan? Karena ini adalah log di mana data ini diambil dari jam berapa kita mengoperasikan program ini, hari apa, tanggal, jam, menit, detik, dan tahun akan ada di sini. Kembali. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika masih ada kurang dalam pembuatan program. Maaf jika masih ada salah kata. Cukup sekian dari kami. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.